dalam menjaga eksistensi di dunia seni khususnya nih seperti itu Mas? Kadang-kadang lu pertanyaan triki-triki mulu bro. Nanti gue dibilang gak bersyukur lagi. Enggak. Intinya kita harus bersyukur dimanapun kita berada, pekerjaan apapun yang kita lakukan, selama membawa kebaikan buat diri kita sendiri, bisa mencuci keluarga. Saya sebagai laki-laki tentunya ya tetap lakukan aja yang sebaik yang kita bisa. Dan seperti halnya pekerjaan yang lain, kita harus banyak berkaca sih. Dalam arti kalau kita dirasa kurang, kita belajar untuk lebih baik lagi. Kalau kita mendapat pujian, kita apresiasi. Kalau kita dapat kritik, ya kita lihat yang mana aja yang harus diperbaiki. Lebihnya itu aja sih. Dan nggak usah ngoyo juga, ikhlasin aja. Kalau buat pribadi Mas Rizky ini kalau ngambil job itu sedikit tricky nggak sih, pilih-pilih juga gitu atau gimana Mas? Fair-fairan aja. Kaki saya kan agak cedera nih, jadi batasannya pure bener-bener adegan fisik aja gitu loh. Tapi kalau tema, saya nggak terlalu ada kuncian banget sih, nggak horor nggak apa. Cuman biasanya kalau horor takutnya ada adegan fisik, makanya saya lebih concern ke fisik. Tapi kalau ditanya mau sukanya seperti apa, nggak ada tema tertentu. Paling yang masih saya sungkan, mohon maaf kalau adegannya harus terbuka atau romansa yang berlebihan, karena acting itu kan kita harus nyaman dengan diri kita sendiri dan karakter peran. Bayangan saya masih belum menemukan kenyamanan itu, belum berani sih, cuman nggak tahu kalau nanti. Untuk film ini ada kriteria ini nggak sih? Kenapa diambil gitu ya? Mungkin Mas? Sama lihat ringkasan novel dan segala macem. Liu ini luar biasa untuk anak di usianya, dia menulis cerita yang demikian deep dan kompleks. Seolah-olah memang sederhana gitu ya, tapi kalau digali background karakter itu berat banget. Makanya ketika saya baca Abimanyu, ini menarik, dia nggak mudah untuk dihantarkan, dan dalam prosesnya saya udah tahu nih file-file mana yang mau di-download nih, saya, karena itu metode saya. Dan bener, mulai reading pertama stres, error, saya nggak bisa berfungsi karena semua sakit hati, trauma yang ada di masa lalu saya recall semua. Tapi akhirnya nikmat sih Mas, akhirnya nikmat karena saya merasa itu tadi, setiap teks saya ngerasa ini Abimanyu punya suatu pesan yang insya Allah kalau teman-teman semua nonton bisa relate dan bisa belajar. Utamanya itu tadi, mengenal diri sendiri tentang kebutuhan seorang laki-laki dewasa seperti apa. Jangan sampai dia sok kuat tapi akhirnya malah ketika dia nggak kuat merugikan orang. Jadi mudah-mudahan itu aja sih. Setiap peran yang gue ambil harus membawa kebaikan buat semua. Mas, kalau boleh flashback tuh Mas Rizky sendiri berkecimpung di dunia seni khususnya film tuh dari tahun kapan sih Mas? Atau mungkin berkarya dari awalnya saya magang di kru artistik itu tahun 2002 berarti 20 berapa tahun lalu? 2023 ya. Sampai akhirnya 2005 saya gambar storyboard dan kemudian malah ditawarin main film. Jadi main filmnya 2005, jadi kru 2002. Jadi sekarang tahun ke-23 di dunia film, di acting 20 gitu kira-kira. itu terjadinya ditawarin secara Nggak sengaja bro, jadi gue sharing aja buat teman-teman semua bahwa jujur gue bukan orang yang cukup pintar dan merencanakan banyak hal dalam hidup, cuman gue mengimbangi itu semua kekurangan gue dengan gue harus berani ngambil resiko. Ketika pilihan datang ke gue harus berani ngambil, termasuk gue gak ada bayangan mau jadi kru seperti apa. Gue jalani 3 tahun sampai akhirnya gue dapet job impian gue, gambar storyboard. Malah dikasih main film dan gue masih bertahan sejauh ini, berarti orang masih percayakan gue dan rezeki gue masih di sini. Itu aja sih. Mas, tapi suka dukanya apa sih? Pernah dibayar berapa gitu paling awal bayaran gitu pasti tahun 2002. Jadi gini, flashback. Waktu kuliah gue satu-satunya orang di kelas yang nggak punya handphone. Dan ketika gue magang jadi kru Tusuk Jelangkung, waktu itu filmnya gue dibayar gope, langsung habis beli handphone pertama gue. Dan modal buat kerja jadi kru 3 tahun ke depan. Jadi ya alhamdulillah gue bersyukur bahwa apa yang gue mau harus gue dapatkan dengan usaha gue sendiri, dan ini pesan yang nanti mau gue tularin ke anak gue turunkan ke anak gue gitu. Tantangan mungkin ya sejauh ini dunia acting, gue bersyukur semesta ini mempercayakan gue harus terjun di acting karena gue jadi lebih pede, lebih bisa membawa diri gue sendiri. Kalau enggak, gue nggak tahu jadi apa di usia sekarang ini. Cuman ya bukan minusnya ya, tantangannya adalah katup emosi gue jadi gampang on off dan segala macam, karena pada dasarnya gue orang yang sensitif dan rasa. Acting membuat kita jadi lebih sensitif lagi kan. Dan kalau nggak pinter-pinter kontrol kayak tadi, ketika lu recall memori lo kan nempel terus bahkan untuk waktu yang lama, dan looping lepasnya nggak bisa. Jadi ya nggak apa-apa lah.
gue bersyukur bahwa seorang introvert dulu masa sekolah sampai kuliah, sekarang gue diberi kesempatan oleh semesta tampil memainkan peran, berakting di depan teman-teman semua, dan insya Allah bisa membawa kebaikan buat semuanya melalui peran ini. Jadi terima kasih buat semesta itu. Mas Rizky masih ingat nggak sih mungkin film yang ngebuka jalur lo untuk akhirnya main film-film lagi dan nggak disengaja mungkin untuk main film ini nih? Kalau film pertama ya Ungu Violet. Tapi kalau buat lucu-lucuan aja, waktu gue lulus kuliah gue pernah jadi model video klipnya Doel Sumbang. Bukan model, ekstras bro. Ekstras karena temen gue udah kerja di PH. Gue mau syuting video klip Doel Sumbang, nggak mau jadi ekstras. Cari aja video klipnya, judulnya Nah Salah, ada gue botak. Bayar 75.000 tahun 2002. Habis buat beli tanah doang. Udah habis itu, udah gue kerja jadi kru. Terus ya lebih cerita kayak tadi sih. Dan pernah jadi ekstras juga filmnya Mas Hanung. Gue pernah nge-kru buat dia lebih sering jadi kru dia. Ada film tentang sejarah, rambut gue waktu itu dicat pirang. Gue jadi figuran Belanda. Pagi dompet. Rambutnya kuning. Makasih lo udah nanya, gue jadi merecall lagi. Ya lucu-lucuan aja lah kita. Ya, terlalu berat. Mas mungkin udah terakhir Mas, kalau ke depan mungkin udah ada proyeksi apa buat diri sendiri nih? Di dunia Keluarga hidup gue mungkin. secara keseluruhan. Hidup aja lah kita bicara ya. Ada singkatnya gue pengen jadi yang lebih baik aja tuh. Gue sadar di usia gue yang sekarang, saya 45 tahun nih, September. Udah banyak yang gue lewatin, tapi pasti banyak kejutan lagi yang tawarkan semesta di dunia ini. Gue hanya pengen melakukan yang terbaik gue bisa, karena buat anak-anak gue, istri gue, dan orang banyak sebisa mungkin gue bisa. Udah. Dan makasih buat teman-teman semua yang udah support selalu kita sih. Oke. Thank you banget Mas Rizky, sukses. Thank you bro. Mas Rizky.